Oke, kalau sudah kita mulai. Tes 1. Selamat siang seluruh pihak yang mengikuti konferensi pers kami ini. Selamat siang juga buat para wartawan baik cetak maupun online yang menghadiri konferensi pers kami. Pada prinsipnya konferensi pers yang kami lakukan itu kami LBH Papua bersama-sama dengan keluarga korban. Dalam hal ini ada 2 perempuan yang menjadi korban tindakan kekerasan yang berujung pada meninggalnya kedua perempuan tersebut di wilayah Kabupaten Yahukimo yang menggelar konferensi pers ini. Nah, konferensi pers ini kami beri judul yaitu keluarga korban menuntut keadilan bagi 2 orang perempuan korban kekerasan di Kabupaten Yahukimo. Untuk pertama, saya ucapkan salam hormat bagi keluarga yang hadir di sini, juga kepada teman-teman wartawan baik cetak maupun online yang hadir di sini, dan juga para pemirsa yang mengikuti konferensi pers kami melalui Facebook LBH. Sebagai awalan, saya Emmanuel Gobay, Direktur LBH, akan membuka secara garis besar persoalan yang menimpa 2 ibu di Kabupaten Yahukimo. Yang perlu kita ketahui bersama bahwa 2 orang ibu yang menjadi korban kekerasan hingga berujung pada meninggalnya kedua ibu tersebut itu adalah masyarakat sipil yang masuk dalam pengungsi akibat peristiwa gesekan antara TNI Polri melawan TPN yang terjadi beberapa bulan lalu di Kabupaten Yahukimo. Dan kedua ibu ini masuk ke dalam kurang lebih 600 orang yang melakukan pengungsi akibat peristiwa antara TNI Polri dan juga TPN. Nah, kejadian ini juga bisa terjadi akibat ketidakseriusan pemerintah dalam memberikan pemenuhan hak-hak pangan bagi pengungsi, juga hak atas tempat tinggal yang layak bagi pengungsi, juga hak atas kesehatan bagi para pengungsi. Apa yang dialami oleh 2 ibu ini bisa terjadi akibat kedua ibu ini melihat kondisi rumah tangga mereka yang mengalami kekurangan dalam konteks pemenuhan pangan, hal ini makan. Sehingga 2 ibu ini mengambil tindakan nekat dengan cara kembali ke tempat di mana kediaman mereka dan juga ladang mereka untuk mengambil makanan di kebun atau di ladang mereka. Dan akhirnya kejadian itu bisa terjadi di ladang atau kebun mereka, yang adalah tempat yang sudah disterilkan pasca kontak fisik antara TNI Polri dan TPN. Seperti bagaimana alur cerita ataupun kronologi dari peristiwa yang menyayat
rasa kemanusiaan yang dialami oleh kedua ibu ini, saya selanjutnya akan berikan kesempatan kepada keluarga masing-masing ibu yang mengalami korban untuk menjelaskan kronologi singkat serta tuntutan dari keluarga atas peristiwa naas, peristiwa yang menyayat rasa kemanusiaan yang dialami oleh dua ibu ini. Selanjutnya dari keluarga bisa nanti sebutkan nama, mewakili ibu korban siapa, keluarga ibu korban siapa untuk menyampaikan. Saya persilakan, siapa yang duluan? Pihak keluarga. Ayo. Kita kalau kita akan mulai. Kau suaranya. Baik, selamat siang kepada kita sekalian dan saya hormati kepada Ibu Elvira yang bisa kami pada hari ini dan terhormat juga kepada wartawan. Ya, siap. Dan terhormat kepada wartawan yang hadir pada kesempatan hari ini. Saya mungkin menjelaskan tentang kronologis perwakilan daripada keluarga dari Manis Bayangin dan juga perwakilan daripada ketua ikatan istiqlal tersebut. Mungkin saya menjelaskan tentang kronologis apa yang bisa dijelaskan dari tempat keluarga di Kabupaten Garut Timur. Apa yang terjadi di sana, tempat yang kayak dia di sana, beberapa lama yang mereka pengungsian dari lokasi baru mereka keluar karena mungkin ada tembak di antara PPNP dan juga dengan TNI Polri kemarin yang itu kita sudah lakukan. Sehingga sementara di masyarakat semua yang ada di situ sekitar 9 distrik dan mereka ada di situ semua pengungsian ke kota semua. Dan juga tidak mendukung secara ekonomi sehingga mereka kembali mungkin nanti ke ladang mereka untuk pencarian mereka untuk makan kedua Ibu Anius ini ada pergi ke tempat pencarian untuk mereka makan dengan anak laki-laki seperti ke kebun dan sebentar ada di kebun, sementara itu anak mungkin dia jauh dari ibu sehingga laki-laki yang tersebut pemerkosaan terhadap ibu ini dia masuk itu orang yang memang belum kenal karena seperti semua muka tutup dengan kain semua. Dan orang itu memang dari keluarga tersebut pun belum tahu dan kejadiannya di sana dan mungkin 7 tikaman kita 5 tikaman yang badan termasuk dengan kemaluan. Sehingga dari sana pun dari pihak kepolisian pun mereka belum turun dan yang turun di lapangan dan terbawa ke rumah sakit itu dari keluarga dari lokasi baru menuju ke rumah sakit Kabupaten Garut Timur. Sampai hari ini mungkin ibunya sudah meninggal mungkin kronologis daripada kejadian daripada seorang ibu seperti itu mungkin sekian. Ibu ini atas nama siapa? Atas nama Ima Selepole. Ya, Ima Selepole, ibu dari Payus Bayangin dari Kabupaten Jawa Timur. Oke, itu tadi kronologi secara garis besar ya dari perwakilan ikatan toh. Selanjutnya saya berikan kesempatan juga kepada keluarga dari
salah satu dari ibu yang menjadi korban kekerasan untuk bisa menyampaikan kronologi versi keluarga dari informasi yang diperoleh dari keluarga di lapangan. Silakan. Nanti sebutkan nama, suara aja. Baik, terima kasih atas kesempatan kepada keluarga korban almarhum Aminah Rakabah yang terjadi di Kabupaten Jauh Timur. Maka itu kami terima kasih, dan juga kami keluarga korban almarhum Aminah Rakabah yang kami hormati kepada Ketua LBH Papua. Kami hormati tim atau wartawan. Kami akan menjelaskan singkat untuk almarhum Aminah Rakabah. Dia keluar dari rumah jam 5 karena dia sebagai pengungsi. Saat itu mereka menetap di Kilo 5, tapi karena perlawanan antara TNI Polri sama TPMB, maka itu saat itu mereka pengungsi dan juga tinggal di sana susah karena semua perkebunan semua di atas. Akhirnya juga saat itu mama keluar jam 5 turun ke bawah, dan juga dia melengkapi kebutuhan dalam rumah di kebun. Nah, setelah itu dia mau pulang, dan juga orang tak dikenal itu datang, ikat dia kedua tangan itu di belakang, lalu perkosa dia dan bela dia kemaluan. Nah, habis itu bunuh dia di tempat di situ. Nah, maka kami keluarga berharap bahwa tidak sesuai kemanusiaan yang dilakukan oleh pihak terkait, maka kami keluarga harap kepada LBH Papua bisa mendukung untuk kejadian ini. Maka itu mungkin dari saya sekian, dan saya kesempatan kepada Ketua Abdul Bagus. Ya, baik, selamat siang kita semua. Terima kasih atas kesempatan, dan terima kasih juga kepada Direktur LBH Papua yang sudah menerima kami dan mau mendengar dan mendorong demi kemanusiaan. Baik, terima kasih. Kami dari Ikatan Rekan Propagos, kami merasa bahwa kami ada karena ada orang tua di sana, sehingga kami tidak bisa diam dalam hal menyikapi atas pembunuhan Ibu Aminah Rakabah, tetapi juga Ibu Selopelen, sehingga kami akan berbicara. Mungkin menyangkut dengan kronologis sudah dijelaskan dari keluarga, tetapi mungkin di sini kami hanya mau menambahkan sedikit bahwa pada tanggal 13 hari Rabu pukul tepat 5.00 Ibu Aminah Rakabah ke kebun untuk mengambil hasil kebun. Setelah sudah mengambil, sudah siap dan mau balik, namun tiba-tiba saat istirahat, tiba-tiba orang tak dikenal muncul, lalu mengancam, menyiksa, lalu membunuh. Dan aksi yang dilakukan ini pembunuhannya sangat sadis, tidak manusiawi, karena diancam lalu disobek pada alat kelaminnya, dan ini sangat tidak manusiawi. Sehingga kami sebagai ikatan yang berada di tingkat mahasiswa, tetapi juga perwakilan daripada daerah di sana, mau menyikapi hal ini bahwa Kapolres setempat, yaitu Kapolres Kabupaten Jawa Timur, segera menangkap pelaku atas tindakan ini, karena daerah kerjanya, maka segera menangkap dan mengadili secara hukum, secara aturan yang ada. Jika tidak menangkap dan tidak mengatasi persoalan ini, maka sangat disayangkan karena akan terjadi terus-menerus dalam masyarakat, dan masyarakat akan trauma.
dan jika dalam waktu dekat tidak akan terungkap, maka kita bisa kita akan soroti terus kepada Kapolres Yahukimo karena tidak bertanggung jawab. Dan juga kita tahu bahwa daerah terjadinya itu adalah daerah perang antara TPNPB dan juga militer Indonesia. Tetapi juga daerah tersebut adalah tempat di mana masyarakat kami, masyarakat yang tidak bekerja pada ASN negara, masyarakat lokal bekerja dan menghidupi dirinya di sana. Sehingga perlu pemerintah juga memperhatikan dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat untuk bisa berkebun, bisa mengambil hasil kebun mereka dengan bebas dan bisa menghidupi keluarga mereka. Dan selanjutnya kami minta juga kepada LBH dan juga Komnas HAM RI untuk tetap mendampingi dan mendorong permasalahan ini sampai dengan kami mendapat bahwa pelakunya terungkap. Baik, terima kasih dari kami, sekian. Saya tadi satu dulu kan sebelum kita mungkin ada yang mau jelaskan kan soal cara bungkus seperti begini itu tidak ada di budaya kita. Mungkin ada yang mau jelaskan itu lagi sudah jangan ada. Oh iya, sabar ya, nanti itu tampung saya lanjut ke perwakilan mahasiswa untuk bisa jelaskan kronologi yang perwakilan mahasiswa peroleh, juga sikap dari perwakilan mahasiswa. Nanti setelah itu akan dijawab apa yang tadi ditanyakan. Ya, selamat siang untuk kita semua. Hormati kepada direktur Papua yang bagaimana sediakan tembak waktu dan juga penerapan. Saya hormati lagi kepada media resmi, media cetak, dan juga media lingkup yang turut ambil bagian untuk mendukungkan konferensi pada siang hari ini. Perkenalkan, nama saya Solom Sol. Saya di sini perwakilan mahasiswa Yahukimo yang ada di dalam komunitas pelajar mahasiswa Yahukimo KPMJ di Jayapura, tapi juga beberapa kota studi yang hari ini mahasiswa Yahukimo tinggal. Saya akan updatekan sedikit tentang situasi yang hari ini saya dapatkan dari teman-teman yang ada di Yahukimo lewat via seluler. Jadi situasi hari ini tuh tidak kedua dari tahun-tahun kemarin. Sejak terjadinya pembunuhan anggota DNI pada tahun 2021 di ujung bandara, saat itu Polda Papua dia menerapkan militer untuk mengamankan situasi waktu itu. Tapi setelah mereka turun menetap di Yahukimo, tidak pernah pulang. Itu militer organik maupun non organik. Mulai dari situ mereka mulai ambil kebijakan. Itu mulai dari membatasi semua aktivitas rakyat sipil di kota Yahukimo. Salah satu contohnya itu mereka melarang untuk rakyat Yahukimo bawa barang, sekop, alat-alat kerja untuk berkebun. Itu yang pertama. Yang kedua itu mereka membatasi untuk setiap rakyat yang pergi ke kebun itu harus melaporkan diri dengan identitas. Artinya mereka harus kasih KTP terhadap pos-pos TNI Polri yang sekarang mereka ada bangun itu. Itu yang kedua. Terus yang ketiga itu semua ruang-ruang sekolah itu semua diduduki oleh militer. Makanya aktivitas belajar mengajar hari ini tidak berjalan semaksimal mungkin. Jadi mengakibatkan dari mereka punya kebijakan itu sampai hari ini juga pelanggaran HAM terus menerus terjadi. Setiap malam itu masyarakat dibatasi oleh TNI Polri untuk beraktivitas, berjualan, berkeliaran atau berkunjungi ke rumah keluarga. Mungkin itu salah satu pelanggaran yang hari ini TNI buat terhadap masyarakat sipil di Yahukimo. Jadi kami meminta kepada pihak-pihak berwajib, tapi juga kepada
pemerintah harus melihat situasi hari ini yang hari ini Rakyat Jawa Timur ada. Karena setiap orang punya hak untuk beraktivitas, setiap orang punya hak untuk melakukan sesuatu sesuai mereka punya keinginan dan juga kebutuhan. Itu yang kami melihat situasi mungkin untuk pembunuhan terhadap 2 ibu dan juga kedugaan kekerasan seksual itu mungkin teman-teman so update. Di sini saya sebagai mahasiswa perwakilan mahasiswa Jawa Timur yang ada di Kota Sri, kami sebagai tulang punggung daripada Rakyat, kami sebagai agen independen, kami sebagai agen kontrol sosial, pendidikan dan juga aspek lain, kami meminta kepada Polda Papua untuk segera berhentikan penyerangan militer. Karena adanya penyerangan militer besar-besaran di Jawa Timur, pelanggaran HAM terus menerus terjadi sampai hari ini masih bertumbuh. Itu yang pertama. Yang kedua, kami meminta kepada pemerintah Jawa Timur dalam hal ini Bupati Jawa Timur untuk segera tepati dan juga tempatkan pengungsi-pengungsi yang hari ini pengungsi di Kota Jawa Timur, tapi juga distrik Suru-Suru yang setiap tahun 2019 keluar sampai hari ini tidak pernah pulang ke rumah. Itu Bupati tolong supaya pulangkan mereka ke kampung halamannya. Korban kekerasan yang hari ini kami juga sebagai korban seksual ini keluarganya latar belakang dari pengungsi, karena mereka keluar cari makan karena di tempat tinggal mereka tidak ada makanan. Maka kebutuhan ini pemerintah daerah bisa melengkapi semacam sembako, terus obat dan juga air putih setiap kebutuhan sehari-harinya. Kami meminta kepada pemerintah juga untuk segera implementasi semua kebijakan-kebijakan militer yang memang tidak merakyatkan rakyat. Karena memang kalau pemerintah diam, militer tetap akan ambil kebijakan semau-maunya. Seakan-akan macam daerah ini tidak ada pemerintahan atau kepala daerahnya. Kami mahasiswa melihat pemerintah punya sikap itu memang sangat kasihan sekali begitu terhadap masyarakat. Itu yang dari sikap kita. Terus yang terakhir kami meminta kepada semua organisasi payung, LSM, NGO dan juga organisasi kemanusiaan untuk tetap akan bersolidaritas kepada kami supaya kami mendorong kasus kekerasan seksual dalam hal pemerkosaan ini sampai kita terungkapkan pelakunya, biar pelakunya harus mengadili sesuai hukum yang berlaku di negara ini. Kalau memang kita diam berarti akan terjadi di mana-mana, tidak hanya di Jawa Timur, karena kejadian seperti ini sebenarnya terjadi di Duga di Kabupaten Duga pada tahun 2019, tapi juga pernah terjadi di Punjab Papua pada tahun 2020 pada tahun 2020, tapi tahun ini sekarang terjadi di Jawa Timur. Kalau memang kita mendiam berarti akan terjadi di kabupaten lain tadi. Hal itu yang kami pesan. Terima kasih. Oke, itu tadi pandangan dari Ikatan Pelajar, mahasiswa dan juga keluarga mengungkap kronologi atas kejadian tindakan kekerasan yang menimpa 2 perempuan yang terjadi di Kabupaten Jawa Timur. Tadi sudah ada pertanyaan, saya nanti sebentar setelah pertanyaan-pertanyaan disampaikan dan dijawab oleh para pihak keluarga atau mahasiswa atau ikatan, lalu kemudian saya akan memberikan pandangan hukum. Oke, tadi ada satu pertanyaan dari kawan wartawan. Ada lagi pertanyaan lain yang mau disampaikan kepada keluarga maupun ikatan? Itu aja, Mas. Tadi bisa diulangi ya pertanyaannya? Mungkin soal ini ini kan disampaikan kalau ini masih oknum, kan?
itu bisa sedikit jelaskan kalau budaya kita di atas itu perempuan tidak bisa dibikin seperti ini itu hasil syahadat mungkin siapa sih ini bisa jelaskan begitu. Jadi kecuali kami ini bukan masyarakat asli bukan dulu coba dijelaskan gitu. Ini habis ya. Baru pertegas lagi untuk apa? Untuk bicara tentu dipertegaskan lagi untuk segera mengungkap pelaku dari Polres Yakin. Baik, terima kasih. Menyangkut dengan pertanyaan atas tindakan pelaku tidak seperti biasanya. Ya, memang kalau kita mau melihat dari tindakan oknum ini terhadap kedua ibu ini sangat tidak manusiawi, tetapi juga tidak seperti biasanya terjadi pada budaya kami. Artinya bahwa kita mau melihat ketika orang mau membunuh, tetapi lebih khusus lagi membunuh anak atau membunuh ibu atau pada umumnya perempuan, tidak bisa menusuk sampai dengan mau mencabik-cabik pada jenis kelaminnya. Nah, ini kita mau melihat dari pandangan budaya, tetapi juga dari pandangan mungkin dari daerah kami masing-masing. Itu artinya bahwa terlihat penghinaan terhadap ras ataupun wilayah. Karena apa? Karena kami dilahirkan dari ibu, dan kami dilahirkan dari ibu bukan melalui mana-mana. Kalau kita mau melihat dari sisi biologi, dari sisi ilmu, bahwa kita dilahirkan dari ibu, dan itu kami merasa dihina ketika kita melihat bahwa jenis kelamin daripada ibu ini disobek-sobek dan dirobek. Dan juga kalau memang analisa kami bahwa orang Papua tidak mungkin melakukan hal ini, atau orang sendiri tidak mungkin melakukan hal ini, artinya bahwa disobek dan ditikam pada jenis kelaminnya, sedangkan jenis kelaminnya adalah alat memproduksi manusia. Nah, ini yang kita mau menanggapi bahwa ini sangat tidak manusiawi, sehingga kami mempertegas lagi kepada Kapolres Yahukimo tetapi juga pemerintah bahwa segera menangkap pelaku ini, karena pelaku ini tidak di mana-mana, ada di Yahukimo, tetapi kalau kepolisian ataupun pemerintahan tidak mampu dalam menangkap atau mengungkapkan pelaku ini, maka kami menganggap bahwa kepolisian setempat tetapi juga pemerintahan setempat tidak mampu dalam menangani masalah seperti ini. Mungkin kami menanggapi soal tindakan daripada oknum atas ibu ini seperti itu. Terima kasih. Oke, ada lagi ya? Saya Beatrix Sibo dari TV Papua.com. Saya mau tanya dulu, setelah kejadian ini, apakah sudah dilaporkan kepada pihak kepolisian, Kapolres yang ada di sana? Karena kalau memang itu wilayah hukumnya dia, itu yang pertama. Yang kedua, perhatian dari pemerintah setempat seperti apa? Baik, terima kasih. Sesuai dengan informasi yang kami dengar dari via telepon, karena soal kami tidak bisa melaporkan melalui via media ataupun gambar, tetap karena jaringan 4G sudah dimatikan oleh pemerintahan, sehingga untuk informasi menyangkut dengan apapun di Yahukimo hari ini kami tidak bisa mendapatkan melalui media Facebook, WA maupun media internet lainnya, karena internet 4G hari ini sudah dimatikan oleh pemerintahan Yahukimo. Tidak tahu ada apa di balik ini. Itu menjadi satu pertanyaan yang kita bisa ketahui bersama. Yang kedua, sesuai dengan via telepon yang kami sudah menerima bahwa setelah kejadian daripada ibu kabar ini, yang turun pertama adalah pihak kepolisian bersama keluarga, dan setelah turun itu pun pihak keluarga dibatasi untuk tidak melihat langsung pada TKP tempat kejadian, tetapi pihak kepolisian yang menangani dan melihat atas kejadian ibu tersebut. Tetapi juga yang bisa menjadi barang bukti di tempat situ, mungkin pisau atau alat yang sudah diikat ibunya tangan, itu tidak dibawa. Menurut informasi yang kami mendengar melalui telepon, tidak dibawa ke rumah sakit atau ke polisi, sehingga ditinggalkan di sana dan kurang tahu. Dan pada informasi jelasnya bahwa sudah ditangani dan sudah diambil oleh polisi. Dan jika sudah begitu, maka mohon untuk tangkap sesuai dengan aturan yang ada pada polisi, tangkap oknum yang sudah melakukan hal ini.
itu menyangkut dengan pihak kepolisian yang sudah turun pada TKP. Tetapi yang berikut adalah menyangkut dengan pemerintahan hari ini untuk menanggapi dalam hal kejadian-kejadian di dalam masyarakat. Baik, pemerintahan hari ini jika kita mau bilang tidak berpuasa lagi dalam hal menangani persoalan-persoalan hari ini di kalangan masyarakat, karena persoalan hari ini terjadi terus berkelanjutan. Dari pembunuhan, pemerkosaan, pencurian, peperangan terus terjadi. Maka kita mau bilang bahwa pemerintahan hari ini tidak mampu dalam hal menangani atau mengatasi persoalan hari ini. Apalagi atas apa yang sudah terjadi pada ibu ini. Dan pemerintah tahu atas kejadian-kejadian ini. Tetapi pemerintah juga dibatasi oleh ruang, karena dibatasi, saya bisa bilang dibatasi karena ada kedua sisi yang terjadi, yaitu yang menangani kasus-kasus ini adalah militer, dan informasi ini militer yang sampaikan kepada pemerintahan, sehingga pemerintahan turun melalui militer. Tetapi kalau memang pemerintahan dan militer turun sama-sama mengatasi persoalan ini di kalangan masyarakat, ya mungkin kita bisa melihat keadilan, tetapi itu pun sangat tidak mungkin. Baik, terima kasih. Oke, masih ada lagi kan yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, dari yang sudah disampaikan, yang pertama saya tegaskan yaitu identitas dari korban. Yang pertama, korban pertama adalah Ibu Amineral Kabak, dan korban kedua adalah Ibu Briana Selopele. Begitu. Dari kedua ibu ini, ketika mereka ke TKP, ada satu ibu yang jalan dengan anaknya yang berusia 12 tahun. Begitu. Jadi petunjuk terkait siapa yang diduga pelaku itu sudah bisa dikantongi melalui keterangan yang disampaikan oleh anak dari salah satu ibu yang berusia 12 tahun. Anak tersebut setelah pulang ke rumahnya, dia sudah sampaikan langsung ke bapaknya terkait siapa yang dekati ibu dan lakukan tindakan kekerasan. Jadi secara petunjuk sudah ada itu dari keterangan anak. Itu yang pertama. Yang kedua, dari dua ibu ini, ada satu ibu yang langsung meninggal di tempat, tapi ada satu ibu yang sekarat. Dan ketika informasi ini sampai pada keluarga dan pihak kepolisian mendatangi TKP. Begitu. Ibu yang meninggal maupun yang masih sekarat, keduanya diangkut ke rumah sakit. Ibu yang masih sekarat itu menjelaskan kronologi maupun siapa yang melakukan tindakan kekerasan kepada ibu ini. Begitu. Jadi ciri-cirinya sudah ada dari dua keterangan, baik oleh ibu yang sekarat maupun juga anaknya yang 12 tahun. Kalau anak sudah 12 tahun tahun cara berpikirnya sudah bagus, daya ingatnya sudah bagus, dan apa yang dia sampaikan sudah bisa kita dapat keterangan yang tegas. Yang berikutnya, perlu saya tunjukkan salah satu foto dari kondisi korban terakhir. Mari. Tidak, jangan kasih yang biasa-biasa, yang luar biasa. Satu lagi yang tadi mana? Bukan. Mana? Bukan. Bukan. Jadi ini kondisi korban ya. Lihat di bagian daerah vaginanya ada plaster. Kemudian ini juga sama. Kemudian ini kondisi terakhirnya hanya berpakaian tanpa busana bagian celana, bagian bawah. Kemudian ada juga beberapa luka-luka. Luka ada di sana. Nah, itu. Beberapa luka-luka yang ada di sekujur tubuh dari dua perempuan yang menjadi korban kekerasan. Nah,
praktek tindakan kekerasan sampai kemudian ada tindakan mencabik-cabik bagian daerah vagina maupun juga di daerah tubuh. Sepanjang pemberitaan kami baru lihat di peristiwa ini. Begitu. Kita baru lihat di peristiwa ini. Rupanya bukan hanya cabik-cabik, tapi sampai berujung pada si ibu ini meninggal. Ini kan sudah sangat biadab dan sangat sadis. Dan saya kurang tahu nih, Ibra di Pegunungan Bintang. Dan sekarang tahun 2023 ada pengungsian di Kabupaten Yahukimo. Di Kabupaten Yahukimo yang khusus terjadi dari tanggal 12 Agustus sampai saat ini kemudian di daerah yang disterilkan, pihak yang bertikai di situ. Bahkan ditanya, ini sedikit menjadi pertanyaan tersendiri juga. Kenapa harus ada pertanyaan-pertanyaan, memeriksa KTP dan sebagainya? Ini ada apa yang di Kabupaten Yahukimo? Darurat militer atau darurat sipil? Kalau darurat militer atau darurat sipil, barulah orang akan ditanya KTP-nya, mau kemana, buat apa, jam berapa, balik, gitu. Ini kan tidak jelas, tapi praktek itu ada. Di sisi yang lain, kembali pada kasus ini kan yang evakuasi adalah polisi. Kita tahu bahwa polisi diberikan kewenangan, polisi dibekali keahlian untuk melakukan olah TKP. Satu. Dari keahlian itu, dengan melihat luka-luka pada tubuh si korban, tentunya polisi sudah punya analisa. Apalagi sudah mendapatkan keterangan dari anak dari salah satu korban dan juga salah satu korban. Pasti sudah ada gambaran siapa yang diduga melakukan. Namun anehnya, sejak tanggal 11 kejadian itu, dan pada tanggal 11 juga polisi melakukan evakuasi ke rumah sakit, itu sampai saat ini tanggal 17, kami belum dapat satupun informasi dari pihak kepolisian terkait kasus ini sampai mana. Siapa kira-kira oknum yang kemudian siapa pihak yang diduga melakukan? Itu kita belum dapat informasi ini. Begitu. Kami coba membandingkan dengan kasus lain yang terjadi menimpa perempuan. Itu sudah mengantongi ya. Saya dengar beberapa waktu lalu ada pemberitaan yang menyebutkan kalau sudah menangkap yang diduga melakukan. Saya mohon untuk kasus ini juga harus ada pelaku yang ditangkap. Begitu. Karena ciri-cirinya sudah jelas, polisi yang turun ke lapangan melakukan olah TKP dan juga melakukan pengantaran ke rumah sakit, bahkan sudah ada rekam medis atau mungkin saja visum yang polisi sudah bisa pegang sebagai petunjuk. Jadi harus diungkap kasus ini. Kalau seandainya tidak diungkap, bahkan berlarut-larut, kami justru mempertanyakan ini profesionalisme dari kepolisian, dalam hal ini Polres Yahukimo. Itu pertama. Yang berikutnya adalah kami juga mengkhawatirkan jangan sampai polisi akan membiarkan kasus ini, karena kami temukan banyak kasus di Yahukimo saja. Ada beberapa kali praktek penembakan secara sewenang-wenang ketika masyarakat melakukan aktivitas. Itu sampai saat ini kasusnya tidak diungkap. Tapi kasus lain seperti tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu itu ditangkap. Ini ada apa nih? Kalau secara umum saya katakan bahwa ini adalah praktek diskriminasi dalam penegakan hukum. Saya minta kepada 2 orang perempuan yang menjadi korban kekerasan, yang ini adalah sangat biadab ini, itu pelakunya harus diungkap. Agar kemudian tidak melahirkan keresahan pada masyarakat. Selain itu, karena kedua ibu ini adalah warga yang mengungsi
kami lagi-lagi mempertanyakan komitmen pemerintah Kabupaten Yahukimo dalam melakukan perlindungan, penghormatan, penegakan, serta pemajuan hak asasi manusia, khususnya hak-hak para pengungsi. Saya pikir beberapa waktu lalu di bulan Agustus setelah kejadian yang kemudian melahirkan 600 pengungsi, kami secara tegas sudah sampaikan. Kami minta agar pemerintah segera turun tangan dalam kasus ini. Ini cerita dari ibu ini yang karena kemudian mengalami kekurangan pangan di tempat pengungsi, sehingga mereka kembali ke kebun untuk mengambil bahan makanan. Ini membuktikan bahwa pemerintah tidak memenuhi hak atas pangan dari para pengungsi, sehingga ibu-ibu ini bisa ambil tindakan nekat kembali ke kebun mereka untuk mengambil makanan, namun berakhir pada peristiwa yang sangat menyakitkan dan sangat meresahkan dan sangat menyentuh rasa kemanusiaan kita. Ini menunjukkan bahwa kami minta lagi-lagi kepada pemerintah Kabupaten Yahukimo dan juga pemerintah Provinsi Papua Pedalaman untuk Papua Pegunungan untuk melihat ini secara serius. Karena tindakan yang lagi-lagi tadi saya sampaikan ini baru pertama ya, ditemukan tubuhnya tidak berpakaian, kemudian ada luka-luka di sekujur tubuhnya, bahkan di daerah vaginanya ada penikaman yang berkali-kali. Ini peristiwa yang sangat luar biasa. Untuk itu fakta ini juga mempertanyakan tadi komitmen pemerintah dalam memenuhi hak atas pangan, makanan, hak atas kesehatan bagi pengungsi, juga hak atas tempat tinggal yang layak. Kalau kemudian pemerintah tidak melakukan apapun, ya bisa saja secara diam-diam kami bisa simpulkan bahwa pemerintah sedang melakukan pelanggaran HAM. Dalam konteks apa? Pembiaran. Tugas untuk memenuhi hak atas perumahan, hak atas pangan, hak atas kesehatan itu kan tugas pemerintah. Begitu. Tapi karena tidak, kemudian ibu-ibu ini bisa ambil tindakan nekat dan terjadi ini, itu artinya kemana pemerintah? Yang berikutnya, kami juga meminta kepada Komnas Perempuan untuk melihat dan menindaklanjuti kasus kekerasan terhadap perempuan yang sangat sadis ini dengan cara turun ke Yahukimo dan meminta kejelasan atas peristiwa ini. Ini bagian dari upaya negara melalui Komnas Perempuan untuk memberikan perlindungan kepada perempuan yang ada di daerah konflik bersenjata. Kalau kemudian dibiarkan, kami takut akan sama cerita seperti nasib perempuan-perempuan yang ada di Kabupaten Duga yang menjadi pengungsi, nasib perempuan-perempuan yang ada di Kabupaten Intan Jaya yang menjadi pengungsi, nasib perempuan-perempuan yang ada di Kabupaten Pegunungan Bintang yang menjadi pengungsi. Begitu pula di Maibrat. Nah, untuk mengakhiri atau bahkan membatasi tindakan-tindakan tersebut, kami minta agar Komnas Perempuan bisa turun ke lapangan melakukan investigasi atas kasus ini, yang semata-mata untuk memberikan hak atas keadilan bagi perempuan. Yang berikutnya, kami juga menegaskan kepada Kapolda Papua yang adalah atasan langsung dari Kapolres Yahukimo untuk mendesak atau bahkan membackup Kapolres Yahukimo untuk menindaklanjuti kasus yang telah dilakukan evakuasi, olah TKP dan mengantar korban ke rumah sakit. Berkaitan dengan laporan polisi, ketika polisi yang melakukan penjemputan korban datangi TKP dan mengantar ke rumah sakit,
itu sudah secara langsung kita sudah bisa menyimpulkan polisi sudah punya laporan polisi. Jadi bagi keluarga korban sudah tidak harus lapor karena polisi sudah datangnya sendiri ke lapangan. Jadi dalam konteks itu apabila berlarut-larut yang terjadi hari ini itu karena alasan polisi keluarga belum laporkan, saya pikir itu alasan yang menyesatkan. Karena kami tahu tuh laporan polisi tipe A, laporan polisi tipe B itu kan dilaporkan sendiri oleh polisi. Ini polisi yang turun ke TKP. Itu artinya sudah ada laporan polisi. Jadi keluarga tidak harus lapor lagi. Pertanyaannya adalah sudah sejauh apa yang polisi lakukan dari tanggal 11 datangi TKP, lakukan olah TKP, antar korban ke rumah sakit. Sekarang sudah sampai mana? Kalau tidak ada, kami minta dengan tegas kepada Kapolda untuk segera turun backup Kapolres Yahukimo untuk mengungkap. Jangan mendiamkan kasus ini karena kami tidak mau ada praktek diskriminasi dalam penegakan hukum. Orang lain ditangkap yang melakukan tindakan lain, tapi yang melakukan tindakan biadab kepada perempuan ini tidak ditangkap dan diproses. Ini bagaimana? Kita digaji untuk melakukan penegakan hukum, memberikan hak atas keadilan bagi warga negara. Dalam konteks ini kita minta tegas untuk segera berikan hak atas keadilan bagi keluarga korban kekerasan, dua perempuan korban kekerasan. Yang berikutnya, kami juga tegaskan kepada Komnas HAM Republik Indonesia di pusat maupun juga Komnas HAM Republik Indonesia perwakilan Papua untuk segera membentuk tim dan turun ke lapangan untuk melakukan investigasi atas peristiwa luar biasa ini. Karena ini peristiwa yang baru pertama terjadi di dalam daerah konflik bersenjata. Ada perempuan ditemukan tidak berpakaian, lukanya, tubuhnya luka-luka dan di daerah vaginanya ada luka tikaman. Ini peristiwa yang luar biasa. Atas dasar itu kita minta kepada Komnas HAM Republik Indonesia Pusat maupun juga perwakilan Papua untuk segera bentuk tim dan turun ke lapangan melakukan investigasi atas kasus pelanggaran hak hidup yang dialami oleh dua perempuan ini. Berikutnya, kami juga tegaskan kepada Palang Merah Indonesia yang sesuai dengan aturan Kepalang Merahan memiliki tanggung jawab dan juga tugas pokok untuk memberikan pemenuhan hak-hak pengungsi dalam konflik bersenjata untuk melihat ini sebagai peristiwa luar biasa dan bisa mengambil tindakan. Kami tahu aturan dalam Undang-Undang Kepalang Merahan yang membatasi Palang Merah Indonesia untuk turun ke daerah konflik bersenjata. Kami tahu itu. Tapi apakah Palang Merah Indonesia itu sudi melihat praktek kekerasan terhadap perempuan yang seperti begini? Kemudian dengan alasan aturan undang-undang Kepalang Merahan membatasi tugas kalian sehingga kalian tidak turun. Saya mau kasih tahu kalau ibu-ibu ini ke kebunnya itu karena di tempat pengungsian makanan mereka habis. Terus siapa ini yang punya tugas? Yang diberikan tugas oleh negara untuk menangani hak atas tempat tinggal yang layak, kesehatan, pangan bagi pengungsi. Kan Palang Merah Indonesia. Mereka ini karena lapar di tempat pengungsian, mereka ke kebun mereka untuk mengambil ubi, untuk memenuhi hak pangan, tapi kemudian mengalami kondisi ini. Kemana? Palang Merah Indonesia. Kita sangat prihatin kalau kemudian lagi-lagi di setiap kasus-kasus memilukan yang menimpa para pengungsi, itu Palang Merah Indonesia menggunakan alasan yang sama, aturan membatasi. Terus kita sudi kan melihat perempuan-perempuan
yang menjadi pengungsi itu diperlakukan seperti begini. Ada kemanusiaan tidak ini dalam Palang Merah Indonesia dalam konteks kasus perempuan di daerah konflik bersenjata di Papua? Ada kemanusiaan atau tidak untuk mereka? Palang Merah Indonesia. Kalau memang ada rasa kemanusiaan dan menganggap itu adalah tugas pokok dari Palang Merah Indonesia, saya kira turun, lakukan tugas kalian di sana. Bangun rumah bagi para pengungsi, dan penuhi hak atas kesehatan mereka, dan juga penuhi hak pangan mereka, agar tidak terjadi kasus seperti yang dialami oleh dua ibu ini. Ini karena murni tidak adanya pemenuhan kebutuhan pangan kepada pengungsi sampai kemudian bisa terjadi peristiwa ini. Maka itu Palang Merah Indonesia harus bersikap, tidak boleh membiarkan, karena kalau kemudian melakukan pembiaran, hati-hati bisa kita masuk dalam dugaan pelanggaran HAM karena melakukan pembiaran berujung pada terjadinya ini. Oke, itu mungkin yang bisa saya tambahkan dari apa yang disampaikan tadi. Pada prinsipnya kami LBH Papua bersama keluarga korban dan juga perwakilan mahasiswa dan juga ikatan pelajar dari Kabupaten Yahukimo akan mengawal kasus ini hingga terungkap siapa pelakunya dan mendesak pihak kepolisian untuk memberikan hukuman sesuai dengan memproses sesuai dengan aturan yang berlaku agar si pelaku bisa mendapatkan hukuman yang sesuai dengan perbuatannya. Itu yang pertama. Yang berikutnya, atas kasus ini, hari ini juga kami akan mendatangi kantor Komnas HAM Republik Indonesia perwakilan Papua untuk mengadukan persoalan ini agar Komnas HAM bisa membentuk tim dan turun ke Yahukimo melakukan investigasi atas kasus ini. Selanjutnya kami juga akan datangi Polda Papua untuk meminta Polda Papua agar membackup Polres Yahukimo untuk segera mengungkap siapa pelaku, menangkap, memproses hingga sampai ke pengadilan agar ada efek jera bagi pelaku dan juga berikan hak atas keadilan bagi korban. Itu yang kami akan lakukan. Akhirnya saya juga minta kepada seluruh pihak, baik yang ada di Jayapura, ada di seluruh Papua, ada di Indonesia maupun di manapun berada, untuk bisa bersama-sama dengan kami mendesak pihak kepolisian dan juga pihak Komnas HAM, Komnas Perempuan, Palang Merah Indonesia untuk melakukan tugasnya dalam kasus ini. Dan kita juga minta kepada seluruh warga untuk sama-sama kami memerangi tindakan kekerasan terhadap perempuan oleh siapapun dan di daerah manapun, baik di tempat yang aman maupun di dalam wilayah konflik bersenjata. Tindakan kekerasan kepada perempuan adalah sebuah tindakan yang sangat melecehkan, sangat merendahkan martabat, dan itu adalah musuh kami. Sehingga saya minta agar kita sama-sama bisa melawan tindakan kekerasan terhadap perempuan di daerah konflik bersenjata. Selanjutnya, sebagai akhiran saya buka lagi kesempatan kepada teman-teman wartawan. Apabila ada pertanyaan saya berikan. Kalau tidak ada, saya akan akhiri konferensi pers ini. Akhirnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada semua keluarga maupun pengurus ikatan dan juga mahasiswa yang sudah hadir dalam konferensi pers kami. Juga saya ucapkan
banyak terima kasih kepada teman-teman wartawan, baik media cetak maupun online yang sudah hadir dalam agenda konferensi pers ini. Akhirnya saya mengajak kepada seluruh rekan-rekan maupun saudara-saudara yang ada dimanapun untuk mari kita sama-sama memerangi tindakan kekerasan terhadap perempuan di daerah konflik bersenjata, dan mari kita sama-sama menyatukan barisan untuk mendesak pihak kepolisian, Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan Palang Merah Indonesia untuk melakukan tugasnya agar tidak terjadi lagi tindakan kekerasan terhadap perempuan yang sangat menyentuh kemanusiaan kami. Akhirnya salam demokrasi, selamat siang semuanya, Tuhan berkati.